Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai jasa bank SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, atau biasa juga dikenal dengan letter of credit dalam negeri. Baik, kita mulai. LC atau SKBDN. Nah, apa itu LC? LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan dari importir, nasabah atau langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Ya. Atau bisa juga diartikan kalau kita berbicara LC dalam negeri, berarti suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan dari pembeli yang ditujukan kepada penjual di dalam negeri yang menjadi relasi dari pembeli tersebut, ya. Nah, untuk apa? Untuk memberikan hak kepada eksportir menarik wesel atas importir atas sejumlah uang yang disebutkan dalam surat LC tersebut, ya. Oke. Nah, ini contoh dari LC. Ini adalah contoh LC luar negeri atau LC ekspor impor. Ditujukan dari bank suatu negara ke bank di negara lain. Kalau di sini bank Hong Kong, di salah satu bank Hong Kong, tujuannya beneficiary-nya itu ada di negara Atlanta, Georgia, ya. Jadi ini bisa disebut dengan LC luar negeri. Nah, di dalam LC selain disebutkan nominalnya, ada nominalnya, nilai LC-nya. Kalau di sini berarti 25.000 USD, juga disertakan syarat-syarat agar LC itu bisa dicairkan atau bisa dibayarkan kepada beneficiary. Apa saja biasanya? Biasanya kalau untuk mencairkan LC itu harus melampirkan, penjual itu harus melampirkan invoice atau faktur. Lalu juga ada bill of lading. Ya, dokumen-dokumen untuk ketika pengiriman barang, ya, dokumen-dokumen untuk pengemasan barang. Nah, ini harus dilampirkan sebagai syarat LC itu bisa dicairkan. Untuk LC dalam negeri pun kurang lebih sama, ya, hanya ditujukannya pembelinya di dalam negeri di Indonesia, penjualnya juga di Indonesia. Nah, proses pembukaan LC. Importir minta kepada bank membuka suatu LC atas nama eksportir atau atas nama penjual. Importir atau pembeli bertindak sebagai opener. Sementara bank bertindak sebagai opening bank atau issuing bank atau yang menerbitkan LC. Pembukaan LC dilakukan melalui bank koresponden luar negeri jika ini adalah LC luar negeri. Bank koresponden disebut juga sebagai bank advising bank, notifying bank atau negotiating bank. Ya. Advising bank memberitahukan kepada eksportir atau penjual mengenai pembukaan LC. Nah, eksportir ini bertindak sebagai beneficiary atau si penerima dananya. Ya. Nah, jadi dalam LC ada 4 pihak yang terlibat. Yang pertama aplikan atau importir atau pembeli. Yang kedua issuing bank adalah bank yang menerbitkan LC. Yang ketiga advising bank atau negotiating bank atau paying bank, bank koresponden penjual atau bank yang membayarkan kepada penjual. Beneficiary yaitu penerima dana LC-nya, dalam hal ini eksportir atau penjual. LC dapat direvisi atau dirubah jika terdapat persyaratan yang tidak disetujui oleh eksportir. Semisal eksportir keberatan dengan syarat-syarat yang tertera dalam LC. Misalnya harga yang terlalu rendah atau waktu pengiriman barang yang terlalu cepat sehingga eksportir tidak bisa menyanggupi. Berdasarkan sifatnya, LC dibagi menjadi beberapa. Ada revocable LC, yaitu LC yang dapat dibatalkan atau oleh importir atau issuing bank kapanpun tanpa mendapat persetujuan harus dari eksportir atau penjual. Ada juga yang irrevocable, yaitu tidak dapat dibatalkan sepihak, baik oleh penjual, pembeli, importir maupun oleh issuing bank. Yang ketiga adalah irrevocable dan confirmed LC. Pembayaran terhadap LC dijamin oleh bank penerbit dan bank koresponden. Nah, ada lagi berdasarkan waktu pembayarannya, SAIC LC. Nah, itu LC tunai.
Ya, pembayarannya dilakukan setelah eksportir menyerahkan dokumen, atau pembayaran dilakukan setelah penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC. Ya, biasanya itu dalam waktu 7 hari kerja. Use and LC. Nah, kalau use and LC menunggu jatuh tempo beberapa hari dari tanggal pengapalan atau setelah barang dikirim. Jadi ini waktunya lebih lama dibandingkan SAIK LC. Draft yang telah diaksep oleh bank disebut acceptance. Eksportir dapat menjual acceptance dengan harga diskon. Nah, apa itu nanti acceptance? Kita bahas. Yang ketiga adalah red clause, yaitu pembayaran sebelum barang dikapalkan. Jadi red clause ini eksportir dapat menerima dana sebagian dari nilai LC sebelum barang dikirim. Jadi dia bisa menerima uangnya sebelum barang dikirim. Ya. Ini berdasarkan waktunya. Ini berdasarkan syarat pencairannya, ada open LC, restricted LC, dan documentary LC. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Ada juga revolving LC, back to back LC. Ya, ini sudah ada dalam dasar operasional bank ataupun dasar-dasar ekspor impor ya, mata kuliahnya. Nanti bisa dibuka lagi kembali catatannya atau buku referensinya. Nah, ini mekanisme ekspor impor dengan LC. Kurang lebih sama dengan LC dalam negeri pun mekanismenya seperti ini, hanya namanya saja yang berbeda. Importir bisa kita artikan sebagai buyer atau pembeli, ya, atau aplikan atau accounting, istilahnya banyak. Eksportir bisa kita artikan sebagai seller atau penjual, atau juga beneficiary, shipper, pengirim, ya, ataupun supplier. Nah, ada bank A dan bank B. Bank A sebagai opening bank, ya, atau issuing bank, sementara bank B sebagai advising bank atau negotiating bank. Nah, alurnya dari mana? Awalnya tercipta adalah jual beli antara importir dengan eksportir, ya. Adanya jual beli itu, ya, terlihat dari tanda panah nomor 1. Nah, akibat ada jual beli, ada pembayaran yang harus dilakukan oleh importir ke eksportir. Nah, importir ini untuk menjaga kelancaran pembayaran, keamanan, karena importir juga merasa khawatir jika dia membayarkan langsung kepada eksportir, nah ditakutkan barang tidak dikirim. Begitu pula kekhawatiran terjadi pada eksportir. Jika ia mengirimkan barang duluan, eksportir khawatir pembayaran tidak akan dilakukan oleh importir. Oleh karena itu dibutuhkanlah bantuan dari pihak bank untuk membuka atau menerbitkan LC, letter of credit. Nah, surat pembayaran ini, ya. Ada jaminan berarti dari bank bahwa pembayaran ini akan dilaksanakan. Nah, importir meminta bank A untuk menerbitkan LC, bisa SAIK LC, USEN LC, ya, atau Red Card LC sesuai kesepakatan dengan eksportirnya. Apa yang dimau oleh eksportirnya? Eksportir minta tunai, maka bisa dilakukan membuka SAIK LC. Nah, importir minta bank A untuk membuka SAIK LC misalnya, ya. Lalu di tanda panah nomor 2. Bank A akan mengkonfirmasi ke banknya eksportir, yaitu di sini adalah advising bank atau negotiating bank atau paying bank sebutannya. Yaitu di tanda panah nomor 3 bahwa ada LC yang ditujukan pada beneficiarinya si eksportir, misalnya Tuan X. Nah, di bank B akan mengkonfirmasi ke eksportir bahwa ada LC yang ditujukan kepada eksportir ini dari importir, yang ditujukan dengan tanda panah nomor 4. Ya, ralat ya, itu tanda panah. Angkanya kurang ke kanan ya, 4, 6, 7 itu. Nah, eksportir melihat dokumen LC tersebut, apa-apa saja dokumen yang diperlukan agar LC itu bisa dibayarkan. Misalnya eksportir harus menyertakan invoice, eksportir harus menyertakan bill of lading, eksportir harus menyertakan ship, surat-surat pengirimannya, barangnya. Nah, ketika sudah dilakukan, eksportir akan mengirimkan barang, ya. Setelah mengirimkan barang, itu tanda panah nomor 5 ya, ke importir. Lalu eksportir akan mengirimkan kembali LC itu, dokumen-dokumennya yang diperlukan di dalam LC ke bank B, yaitu tanda panah nomor 6, ya. Akan mengirimkan kembali dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC
ke Bank B sebagai advising bank. Nah, tanda panah nomor 6. Ketika Bank B sudah menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC, Bank B akan membayarkan nilai LC itu kepada eksportir. Istilahnya Bank B nalangin dulu, ya, untuk membayarkan kepada eksportir atau beneficiary ini. Bank B membayarkan kepada penjual. Tanda panah nomor 7. Nah, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembongkaran barang atau yang dipersyaratkan dalam LC sudah ada di tangan Bank B. Lalu Bank B akan mengirimkan dokumen tersebut ke Bank A. Tanda panah nomor 8. Nah, ketika Bank A sudah menerima dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC, Bank A akan membayarkan, ya, kepada Bank B sebesar nilai LC yang sudah Bank B bayarkan kepada eksportir. Nah, jadi uang Bank B yang dibayarkan eksportir akhirnya dibayar oleh Bank A. Bank A nalangin dulu sementara importir ini yang belum membayarkan sepenuhnya. Nah, yaitu alur panah nomor 9. Bank A akan menginformasikan kepada importir bahwa dokumen-dokumen untuk bongkar barang yang sudah dikirimkan oleh eksportir sudah di tangan Bank A. Nah, sebagai syaratnya, ya, untuk Bank A bisa memperoleh dokumen-dokumen ini, Bank A harus melunasi nilai LC yang belum dibayarnya, yaitu tanda panah 11. Ya, importir melunasi seluruh nilai LC kepada Bank A. Nah, sebagai gantinya dia akan mendapatkan dokumen-dokumen yang akan digunakan importir atau pembeli untuk mengambil barang di pelabuhan ataupun di kargo bandara. Karena syaratnya biasanya bongkar barang itu syaratnya harus ada faktur, harus ada bill of lading-nya, atau kalau kita bahasa kasarnya itu adalah resinya atau faktur pengirimannya dan sebagainya. Nah, itulah mekanisme LC, pembayaran dengan LC, baik ekspor impor maupun yang LC dalam negeri. Ya. Nah, ini keterangannya bisa dibaca di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita fokus ke LC dalam negeri, ya. Karena untuk akuntansi bank 1 ini fokusnya adalah LC dalam negeri. Nanti akuntansi bank 2 semester berikutnya baru kita ke LC ekspor impor. Jadi sedikit di sini Ibu mengenalkan LC ekspor impor. Baik, LC dalam negeri, LCDN atau SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri. LC dalam negeri adalah LC yang diterbitkan dalam valuta rupiah. Nah, kalau tadi ekspor impor dalam valuta asing. Yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran perdagangan dalam negeri. Bank yang menerbitkan LC akan menerbitkan jaminan pembayaran kepada cabang atau bank lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan dalam LC. Bank penerbit merupakan bank nasabah pembeli, si pembeli. Sedangkan bank pembayaran merupakan banknya si penjual. Ya, jadi sudah jelas tadi ya bahwa tetap baik dalam LC ekspor impor maupun LC dalam negeri ada pihak yang terlibat. Yang pertama aplikan. Ya, aplikan di sini berarti pembeli. Dia yang meminta diterbitkannya LC. Yang kedua ada issuing bank atau bank yang menerbitkan LC. Yang ketiga ada paying bank atau bank pembayar. Yang keempat ada beneficiary atau penjual yang menerima dana LC. Nah, jenis LC dalam negeri sama, ada SAIC LC, ya, ada Yusen LC. Ini biasanya berdasarkan syarat pembayarannya. Ada Red Cloud LC yang sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, SAIC LC itu setoran jaminannya si pembeli ini ketika mau menerbitkan LC bisa menyetorkan membayar langsung full 100% atau dengan membayar kurang dari 100%. Nah, Yusen LC tadi berjangka pembayarannya itu, ya. Tidak lang, kalau SAIC LC kan maksimal 7 hari kerja. Kalau Yusen LC ada jatuh temponya. Kalau Red Card LC bisa dibayar di awal. Nah, baik, contohnya kasus LCDN. Sebagai contoh, apabila PT ABC, nasabah Bank Omega cabang Jakarta, hendak membeli peralatan mesin kayu lapis dari sebuah industri mesin dari PT PMU Surabaya. Nah, ini ada pihak PT ABC di sini selaku pembeli, ya, atau aplikan. Nah,
Banknya bank apa? Banknya PT ABC, yaitu Bank Omega. Berarti Bank Omega ini selaku issuing bank yang menerbitkan LC. Sementara penjualnya ada PT PMU di Surabaya. Ya. Nah, PT PMU ini merasa untuk memperlancar transaksi ini dia membutuhkan pembayarannya menggunakan LC saja, ya, karena ada kekhawatiran dari kedua belah pihak ini. Maka dia meminta kepada PT ABC pembayarannya dengan membuka SAIK LC. Maka PT ABC mendatangi Bank Omega cabang Jakarta untuk dibukakan LC senilai 250 juta untuk dibayarkan ke PT PMU. Nah, lalu PT ABC membayar seluruh setoran jaminan. Nah, PT ABC ini sudah membayar full LC-nya, ditambah komisi untuk banknya, Bank Omega itu 125.000 dan biaya administrasi 25.000 atas rekening gironya. Jadi semua pembayaran didebit dari rekening giro PT ABC. Oke, kita jurnal. Jurnal di Bank Omega cabang Jakarta, ya. Ketika menerbitkan LC dalam negeri, yang dia catat adalah gironya PT ABC akan didebitkan sebesar 250.150.000. Dari mana? Rinciannya adalah untuk setoran jaminan SAIK LC atau untuk pembayaran SAIK LC-nya full, ya, PT ABC membayar full 250 juta, dan untuk komisi penerbitan 125.000 dan ongkos kawat atau biaya administrasi 25.000. Jadi total yang didebitkan atau yang dikurangi dari gironya PT ABC adalah 250.150.000. Ya, dengan rincian tadi setoran jaminan SAIK LC yang ditujukan ke rekening PT PMU. Jadi yang kredit setoran jaminan SAIK LC itu atas nama rekening PT PMU, ya, bukan rekening PT ABC, karena dia ditujukannya atau akan dibayarkannya untuk PT PMU. Ya, itu jurnal pada saat penerbitan LC di Bank Omega Jakarta. Lalu pada saat penyelesaian, ya, di cabang penerbit, berarti dalam hal ini adalah Bank Omega Jakarta, pada saat LC barang sudah dikirimkan, ya, sudah diselesaikan pembayaran dokumen-dokumennya oleh penjual, maka Bank Omega akan membukukan setoran jaminan SAIK LC, ya, dipindah, tadinya di kredit karena transaksinya sudah selesai, pindah ke debit. Nah, dana yang 250 juta ini akan ditransfer, akan dibayarkan ke Bank Omega cabang Surabaya. Maka munculnya RAK cabang Surabaya sebanyak 250 juta. Pada saat LC ini sudah selesai, pembayarannya sudah selesai, dokumen yang dipersyaratkan sudah diterima oleh pembeli, barang juga sudah dikirim. Nah, contoh lain, PT DCK nasabah Bank Omega cabang Jakarta membeli barang dari PT DSK di Surabaya 120 juta. PT DCK membuka SAIK LC yang ditujukan kepada PT DSK yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Surabaya. Nah, berarti aplikannya adalah PT DCK atau pembelinya, issuing banknya adalah Bank Omega cabang Jakarta, sementara beneficiarinya atau penjualnya adalah PT BSK, sementara paying banknya adalah Bank ABC cabang Surabaya. Nah, PT DCK membayar penuh setoran jaminannya ditambah dengan komisi 65.000 dan ongkos kawat atau administrasi 25.000. Di mana di sini pembayarannya dilakukan dengan berbagai warkat, tidak langsung dari gironya full. Pembayarannya dilakukan pertama dengan cek dari debitur, ya, 85 juta, lalu cek rekening giro 25 juta dan sisanya dari tabungan Bank PT DCK di Bank Omega. Maka jurnal yang kita buat di Bank Omega cabang Jakarta adalah di sini ada cek, ya, rekening PT DCK. Ya, berarti dia mengambil dari rekeningnya pembayaran dari debitur sebanyak 85 juta, lalu gironya diambil juga 25 juta, lalu ngambil juga dari tabungan 10.090.000. Kenapa 10.090.000? Karena ditambah dengan komisi penerbitan 65.000 dan ongkos kawat atau biaya admin 25.000.
Setoran jaminannya full 120 juta. Lalu pada saat penyelesaian ya, setoran jaminan SAIK LC ya 125 juta pindah ke debit. Nah, kreditnya adalah rekening cabang Surabaya. Nah, ini contoh lainnya ya, dengan membuka ALC ya, di dalam negeri juga sama. Tapi pembayarannya hanya penyetorannya sebanyak 80% dari nilai nominal LC. Kalau contoh sebelumnya di awal full 100%. Ya. Nah. Ini jurnalnya pada saat penerbitan kas 205.000, giro PT DKS 240 juta. Ya, nilai LC-nya itu sebanyak 300 juta. Baru dibayarkan oleh PT DKS 80%, berarti baru dibayarkan sebanyak 240 juta. Ya. Sementara nih biaya penerbitan ya 180.000 dan biaya admin 25.000 itu dibayarkannya tunai. Nah, berarti kas yang bank terima 205.000, potong dari gironya PT DKS 240 juta, setoran jaminannya ya 240 juta. Pendapatan komisi penerbitan 180.000, pendapatan ongkos kawat 25.000. Untuk kekurangan setoran jaminannya akan dibukukan sebagai rekening administratif ya, karena masih ada 20% yang belum dibayar oleh pembeli ya atas LC ini. Berarti sama Bank Omega akan dicatat sebagai rekening administratif sebagai kekurangan setoran jaminan SAIK LC sebanyak 20% atau 60 juta. Ini rekening administratif, berarti single entry ya. Pada waktu pelunasan kekurangan setoran jaminan, nah misalnya PT DKS tidak dapat membayar kewajibannya yang 60 juta itu dan menghendaki agar Bank Omega memberikan fasilitas kredit. Nah, sama Bank Omega misalnya di ACC dan dibebankan provisi kredit 2.500.000 ditambah dengan biaya-biaya lain-lain materai 100.000, maka Bank Omega akan membukukannya sebagai berikut. Jadi nambah lagi. Ya. Debitur rekening PT DKS 62.600.000 ya. Karena dia meminjam lagi dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Omega. Lalu setoran jaminan SAIK LC rekening PT DKS 240 juta ya, pindah ke debit karena sudah dilunasi walaupun dengan menggunakan fasilitas kredit dari Bank Omega. Nah, RAK cabang Bandung 300 juta dibayarkan ke cabang Bandung. Lalu Bank Omega memperoleh provisi kredit 2.500.000 dan pendapatan lainnya 100.000. Nah, pada saat Bank Omega sudah mendapatkan kepastian akan kewajiban nasabah dan kewajiban bank, dengan demikian seluruh rekening administratif harus dikembalikan atau dihapuskan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Kalau sudah kepastian kapan si PT DKS akan melunasi yang 60 juta itu, maka rekening administratif kekurangan setoran jaminan ini harus dinihilkan, pindah ke debit ya 60 juta. Itu adalah contoh-contoh dari LC dalam negeri untuk jenis SAIK LC. Nah, ini ada Yusen LC. Ya. Yusen LC itu pembayarannya berjangka menggunakan wesel berjangka. Lalu pihak benefisiari atau penjual tidak langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli. Karena di dalam weselnya ada jatuh temponya kapan. Penerbitan Yusen LC juga disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian pihak pembeli harus melunasi pada saat barang sudah dikirim atau LC efektif. Contoh, PT Omega Jakarta membeli furnitur 500 juta kepada PT Jati Art di Semarang. Berarti pembelinya PT Omega, penjualnya PT Jati Art.
PT Omega diminta menerbitkan Yusen LC. Ya, PT Omega ini nasabahnya dari Bank ABC. Berarti Bank ABC akan menerbitkan Yusen LC. Yaitu ke paying banknya adalah Bank ABC Semarang. Pembukaan Yusennya itu 1 Juli dengan setoran jaminan 300 juta, tidak full 100% ya. Nah, atas giro PT Omega, komisi penerbitannya 2 juta, diterima bank dalam tunai. Jadi yang dipotong dari gironya hanya setoran jaminannya 300 juta. Nah, pencatatan penerbitannya Yusen LC di Bank ABC Jakarta adalah Yusen LC revocable ya, 500 juta. Ya, ini single entry ya untuk mencatat penerbitan Yusen LC 500 juta sebesar nilai LC-nya. Lalu jurnal bawahnya untuk mencatat penerimaan setoran jaminan ya dan pendapatan komisi, yaitu dipotong dari gironya PT Omega 300 juta. Nah, kasnya diterima oleh Bank ABC 2 juta untuk komisi penerbitan. Setoran jaminan Yusen LC PT Jati Art 300 juta. Lalu pendapatan komisinya untuk Bank ABC 2 juta. Ini pada saat penerbitan LC. Nah, ini ada istilah akseptasi wesel. Jadi kalau di Yusen LC nanti ada akseptasi wesel. Apa itu akseptasi wesel? Nah, pada saat menerbitkan Yusen LC ini akan diikuti penerbitan wesel berjangka. Di mana? Di paying bank atau bank pembayar. Berarti dalam hal ini Bank ABC cabang Semarang ya, bank pembayar itu atau paying bank. Jadi ketika pada saat penerbitan LC, Bank ABC cabang Jakarta menerbitkan Yusen LC, nah bank mengkonfirmasi ke bank paying bank bahwa ada LC untuk nasabahnya, untuk beneficiarinya, maka paying bank atau Bank ABC cabang Semarang juga akan menerbitkan wesel berjangka Yusen LC. Nah, wesel ini ditandatangani oleh beneficiari ya atau si penjualnya. Bila pihak beneficiari menginginkan pencairan sebelum jatuh tempo, maka wesel tersebut dapat didiskontokan atau dijual belikan. Jadi di sini ada kesempatan untuk pihak beneficiari karena Yusen LC ini kan wesel berjangka, tidak bisa langsung dibayar, ada jatuh temponya, bisa beberapa bulan. Nah, mungkin saja di tengah-tengah tersebut beneficiari membutuhkan uang. Nah, ketika beneficiari membutuhkan uang tapi LC belum bisa dicairkan, maka beneficiari bisa mendiskontokan wesel berjangka yang dia terima dari paying bank untuk sementara. Ya, itu maksudnya. Nah, untuk dapat didiskontokan, wesel harus diaksep oleh bank penerbit LC. Nah, jadi ketika paying bank atau Bank ABC Semarang ini menerbitkan wesel berjangka, itu harus atas persetujuan atau sepengetahuan dari issuing bank atau bank penerbit LC. Berarti dalam hal ini Bank ABC Jakarta. Karena nantinya akan membayar ya jaminan ini adalah tetap bank penerbit LC-nya ya sebagai penjamin. Nah, akseptasi wesel merupakan bentuk tanggung jawab bank penerbit. Ya, jadi akseptasi ini tetap merupakan bentuk tanggung jawab bank penerbit atau issuing bank untuk sanggup membayar LC pada saat jatuh tempo. Nah, nilai akseptasi wesel ini sama dengan nilai Yusen LC-nya. Ya, itu akseptasi wesel. Nah, pada saat pencatatan akseptasi wesel, karena kan akseptasi wesel ini harus sepengetahuan bank penerbit wesel berjangka ini harus pengetahuan bank penerbit atau sudah diaksep oleh bank penerbit. Maka bank penerbit atau Bank ABC Jakarta akan membuat jurnalnya single entry administratif wesel berjangka Yusen LC yang diaksep sebesar nilai LC-nya 500 juta. Misal jangka waktu 3 bulan sejak 1 Juli 2012, pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar harus dipenuhi. Kekurangan setoran jaminan dilunasi secara tunai. Nah, misalnya jangka waktu LC-nya ini 3 bulan dan sudah berakhir. Nah, pada saat akhir periode seluruh kewajibannya diselesaikan. Ya. Kekurangan setoran jaminan karena tadi si pembeli masih kurang 200 juta kan. Nah, itu dilunasi secara tunai.
maka kita harus menutup ya semua single entry yang tadi kita sudah catat. Misalnya pada saat wesel berjangka Use and LC yang diaccept tadinya di debit karena sudah selesai, sudah jatuh tempo ya, dan penjual tidak melakukan pendiskontoan wesel ya, maka kita bisa langsung menutup, pindah ke kredit wesel berjangka Use and LC yang diaccept. Lalu juga kita menutup atau menihilkan pada saat penerbitan LC itu, yang tadinya Use and LC revocable di debit, kita tutup pindah ke kredit 500 juta. Nah, lalu setoran jaminan LC ketika kita bayarkan ini ya ke bank pembayar atau Bank ABC cabang Semarang, tadinya setoran jaminan ini dikredit karena kita bayarkan senilai 300 juta. Kekurangan jaminannya ya itu sudah dilunasi oleh pembeli ya secara cash, maka kas bank kita bertambah 200 juta, lalu kita bayarkan ke rekening cabang Semarang full senilai LC 500 juta ya. Nah, itu kalau lancar, artinya si beneficiary, si penjual tidak melakukan pendiskontoan wesel berjangka ya. Jadi dia sabar menunggu sampai jatuh tempo. Nah, sementara di bank pembayar, di Bank ABC Semarang, pada saat dia menerbitkan wesel berjangka, dia juga membuat jurnal single entry ya, namanya wesel Use and LC belum jatuh tempo senilai LC 500 juta. Nah, pada saat wesel jatuh tempo, bank pembayar memungut komisi 2 juta. Ya. Jadi ini asumsinya sama kayak tadi ya, beneficiarnya tidak melakukan pendiskontoan wesel atau tidak menjual wesel berjangka yang dia pegang. Nah, aman sampai dengan jatuh tempo. Nah, pada saat jatuh tempo, bank pembayar atau paying bank memungut komisi 2 juta. Bank paying bank ya akan menerima pembayaran dari bank penerbit tadi, yang jurnal ini yang bawah senilai 500 juta, RAK cabang Semarang 500 juta. Nah, sebelum dia bayarkan ke PT Jati Art, dia potong dulu 2 juta sebagai pendapatan komisi. Ya. Maka masuk ke gironya PT Jati Art tidak full 500 juta, tapi sebanyak 498 juta. Begitu ya. Pada saat jatuh tempo LC juga berbarengan ya pada saat wesel berjangka jatuh tempo. Jadi wesel Use and LC yang belum jatuh tempo ini pun kita tutup ya, tadinya di kredit pindah ke debit. Sudah selesai artinya. Nah, lain lagi kalau di tengah perjalanan menunggu jatuh tempo, beneficiary membutuhkan uang. Nah, sementara dia tidak dapat menagih kepada pembeli karena sesuai persyaratan LC akan bisa dicairkan pada saat jatuh tempo. Nah, karena dia sudah memegang wesel berjangka ya dari paying bank, maka dia bisa menggunakan atau menjual wesel berjangka itu kalau dia membutuhkan uang. Nah, wesel didiskontokan. Penerbitan wesel berjangka Use and LC tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pada pemegang wesel tersebut, dalam hal ini beneficiary. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka dapat dijual. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu bunga ya oleh bank pembayar paying bank. Nah, perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai jatuh tempo. Misalnya si beneficiary sudah memegang wesel berjangkanya di tengah perjalanan, nah yaitu pada tanggal 1 Agustus, nah beneficiary membuat keputusan untuk menjual wesel berjangka tersebut. Sementara wesel berjangka ini sama jatuh temponya dengan LC, yaitu 30 September. Nah, berarti perhitungan hari diskonto itu dimulai pada saat didiskontokan 1 Agustus sampai dengan 30 September. Ya, berarti hari diskontonya adalah 60 hari. Nilai nominal wesel sama dengan nilai LC, 500 juta. Berarti kalau kita hitung bunga diskontonya 500 juta kali 60 hari kali 18%, asumsi bunga 18% per tahun, kali dibagi 360, asumsinya kita pakai 360 hari dikali 100. Nah, bunga diskontonya itu 15 juta. Nah, 15 juta ini akan dipotong untuk bank pembayar atau paying bank karena dia menjual wesel ya. Nah, ya sesuailah dengan logika
ketika kita meminjam uang di Pegadaian dengan jaminan tertentu, maka kita akan menerima uang tidak full seperti yang kita harapkan, tapi dipotong untuk bunga, ya. Ya, begitu pula sama dengan hal ini, harusnya nerima 500 juta, tapi dikenakan bunga diskonto 15 juta, maka beneficiary hanya menerima 485 juta. Belum lagi dikurangi dengan biaya komisi 2 juta. Jadi nilai bersih yang diterima beneficiary hanya 483 juta. Mau tidak mau harus diterima beneficiary karena dia yang membutuhkan duit, uang sebelum wesel itu jatuh tempo, ya. Nah, itu diskontonya. Nah, jurnalnya yang dilakukan di Bank Pembayar atau Bank ABC Cabang Semarang, jurnalnya adalah Wesel Lucent LC yang didiskontokan. Ini ya, 500 juta. Kreditnya tadi yang dibayarkannya ke Jati Art itu 483 juta. Bank Pembayar memperoleh pendapatan komisi 2 juta dan pendapatan bunga diterima di muka atau pendapatan tadi bunga diskonto ya, 15 juta. Nah, bunga diskonto itu diterima 15 juta itu untuk 60 hari kan, atau untuk 2 bulan. Maka bunga diterima di muka ini harus diamortisasi setiap akhir bulan sampai wesel jatuh tempo. Jadi kalau kita hitung 15 juta dibagi 2 bulan 7.500.000. Maka jurnal amortisasinya setiap akhir bulan adalah debitnya pendapatan bunga diterima di muka 7.500.000 pada pendapatan bunga wesel 7.500.000. Nah, pada tanggal 30 September ya, pada saat jatuh tempo, Bank Pembayar selain melakukan amortisasi di bulan terakhir ini, yang tadi jurnalnya amortisasi, ini untuk bulan pertama. Nah, pada bulan terakhir 30 September atau pada saat mau jatuh tempo, Bank Pembayar juga melakukan jurnal amortisasi yang seperti tadi. Nah, selain menjurnal amortisasi, juga membukukan wesel yang telah jatuh tempo. Nah, dinihilkan ya, karena sudah selesai, yaitu jurnalnya Wesel Lucent LC yang belum jatuh tempo 500 juta. Nah, dia menerima pembayaran dari RAK Cabang Jakarta atau Bank ABC Cabang Jakarta 500 juta. Wesel Lucent LC yang didiskontokan, yang tadi jurnalnya ini di debit tadinya, karena sudah selesai atau sudah jatuh tempo, pindah ke kredit 500 juta. Jadi dengan kata lain, pada saat didiskontokan itu ya, Bank Pembayar itu nalangin ya, menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk membayarkan kepada beneficiary ya, dengan dipotong berbagai komisi-komisi untuk keuntungannya si Bank Pembayar. Baru pada saat jatuh tempo dia menerima pembayaran dari issuing bank atau bank penerbitnya, dalam hal ini Bank ABC Cabang Jakarta. Nah, itu jurnal yang terjadi di Bank Pembayar atau paying bank ya, untuk Lucent LC. Nah, demikian penjelasan mengenai SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau LC dalam negeri. Ini adalah latihan, bisa kalian kerjakan ya. Nanti kita akan bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.